Jiwa asal Wang Lin bersinar keemasan saat teknik penyegelan jiwa diaktifkan. Di hadapannya muncul bendera jiwa, artefak yang terbentuk dari 12 pecahan jiwa, tahap transformasi jiwa, dan lebih dari 100 pecahan jiwa lainnya. Bendera ini bukan benda biasa. Ia adalah sarana untuk mengendalikan jutaan jiwa yang pernah diserap dan dimurnikan. Ketika jiwa asal Wang Lin meraih bendera itu, tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, kesadarannya kembali ke tubuh aslinya yang duduk di atas gunung pemurnian jiwa. Dalam diam, ia mengingat peringatan yang pernah disampaikan oleh leluhur klan iblis raksasa, sebuah ancaman yang menggelayuti masa depan klan setan raksasa. Tanpa menunda, Wang Lin bersiap. Ia segera memulai perjalanan menuju wilayah klan tersebut. Sesampainya di perbatasan, ia mendirikan sebuah formasi rahasia, jalur penghubung yang akan memungkinkan dia kembali sewaktu-waktu jika keadaan mendesak. 3 bulan kemudian, setelah semua persiapan selesai, Wang Lin mengaktifkan formasi dan melangkah masuk ke tanah klan setan raksasa. Mengandalkan kekuatan indera ilahinya, ia berdiri tegap di langit dan melontarkan tantangan yang menggema di seluruh penjuru klan. Leluhur klan setan raksasa, keluarlah. Suasana berubah tegang. Gunung dan tanah bergetar saat para anggota klan bermunculan. Tubuh-tubuh raksasa setinggi puluhan kaki berdiri mengelilinginya, siap menyerang. Di antara mereka, seorang lelaki tua melangkah maju sebagai pemimpin. Namun, saat Wang Lin menyebut nama Cheng Niu, raut wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat. Kemarahan menggantikan keterkejutannya. "Serang dia!" teriaknya marah. Dalam sekejap, lebih dari 100 anggota klan berubah menjadi sosok raksasa mengerikan. Mereka meluncur ke arah Wang Lin sambil mengayunkan kapak raksasa. Lelaki tua itu memimpin dengan senjata besar berkilau ungu. Kekuatan ilahi memancar darinya. Namun, Wang Lin tetap tenang. Dengan satu langkah ke depan, domain miliknya mengembang. Langit di atas klan setan raksasa menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan itu, gulungan kehidupan dan kematian muncul, dan dari dalamnya, sosok dewa kuno menjulang tinggi, menatap dunia fana. "Segel," ucap Wang Lin pelan namun tajam. Gas abu-abu dari gulungan itu mengalir deras, menyelimuti para raksasa. Saat menyentuh tubuh mereka, gas itu menembus dan menyegel mereka satu persatu. Bahkan lelaki tua yang memimpin, meski berusaha bertahan, akhirnya terhuyung mundur, napasnya terengah, dan darah mengalir dari mulutnya. "Di mana leluhur kalian?" seru Wang Lin. Matanya berkilat dingin. "Jika tidak keluar, kalian semua akan binasa." Meski serangan terus datang, Wang Lin tidak bergerak mundur. Setiap kata yang ia ucapkan mengandung kekuatan misterius, mengguncang jiwa-jiwa musuhnya. Lelaki tua itu sekali lagi mencoba menyerang, tetapi satu pukulan dari Wang Lin membuat tubuhnya terpental keras dan terkapar sambil batuk darah. Gas abu-abu langsung menyelimuti dan menyegel tubuhnya. Di tengah keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara lemah dari kejauhan. "Cheng Niu, berhenti!" Wang Lin menoleh cepat. Tatapan dinginnya melunak. Ia mengenali suara itu. Itu adalah suara Cihu. Cihu melesat cepat, muncul di hadapan Wang Lin yang dikelilingi oleh anggota klan iblis raksasa. Ekspresi cemas terpancar dari wajah mereka, tanda bahwa kekuatan mereka telah tersegel. Tatapan Cihu mengandung emosi rumit saat ia bertanya dengan suara berat, "Cheng Niu, apakah kau menganggapku teman?" Wang Lin menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku tak punya banyak teman, tapi kau salah satunya." Wajah Cihu menegang. "Kalau begitu, tinggalkan klan iblis raksasa sekarang juga." Wang Lin menatap para anggota klan di sekitarnya, lalu menjawab tenang, "Aku belum membunuh satupun dari mereka, hanya karena kau." Gelombang tekanan spiritual mulai memenuhi udara ketika lebih banyak anggota klan berdatangan, menciptakan suasana menindas. Cihu memperingatkan dengan suara cemas, "Cheng Niu, jangan gegabah."
Wang Lin tetap diam, matanya tajam menatap ke depan. Di balik ketenangannya, ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun dalam hatinya, masih ada harapan bahwa leluhur klan iblis raksasa akan muncul dan menyelesaikan semua ini. 3 tetua berjubah ungu muncul dengan aura menggetarkan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata dengan nada menantang, "Jika kau ingin pergi, kalahkan aku dalam duel." Wang Lin menatapnya dingin. "Kau tidak layak." Tetua itu meraung dan menyerang dengan kapak raksasa yang memancarkan cahaya hitam. Namun, Wang Lin hanya menghimpun kekuatan dalam satu pukulan. Dalam satu gerakan, ia memukul balik serangan itu tanpa bergeser sedikitpun. "Kau masih tidak layak." Suaranya bergema, penuh tekanan. Cihu yang menyaksikan semua ini menggeleng dengan bingung. "Aku tak tahu di mana leluhur itu berada. Tapi jika formasi jalur surga dibuka, kita mungkin bisa menghubunginya." Wang Lin menatapnya dan berkata, "Buka formasinya. Aku hanya ingin mengambil kembali pedang terbangku dan pergi." Ketiga tetua tampak ragu. Mereka bukan lawan Wang Lin, dan hanya Cihu yang bisa memerintahkan mereka. Setelah hening beberapa saat, Cihu berkata berat, "Buka formasi jalur surga klan iblis raksasa." 3 tetua melemparkan kapak mereka ke langit. 4 pilar cahaya hitam naik dari 4 arah, membentuk penjara raksasa yang mengurung Wang Lin. Suara aneh mulai bergema dari seluruh penjuru wilayah klan, dan energi spiritual melonjak tak terkendali. Namun, Wang Lin tetap tenang. Saat pilar-pilar mulai menyatu dan menekan, Wang Lin melompat dan menghancurkan pilar pertama dengan satu pukulan. Tubuhnya terguncang, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun semangat bertarungnya justru semakin menyala. Pilar kedua, serunya penuh semangat. Satu demi satu pilar dihancurkan, tubuhnya terus terluka, tetapi setiap pukulan menggetarkan langit dan bumi. Para anggota klan iblis raksasa mulai panik. Formasi Heaven Passage yang konon hanya bisa dihancurkan oleh leluhur mereka, kini dihancurkan satu persatu oleh Wang Lin. "Pilar terakhir!" seru Wang Lin saat ia mengerahkan kekuatan Dewa Kuno Bintang 3 dalam satu serangan maha dahsyat. Formasi hancur, cahaya hitam runtuh, klan iblis raksasa terguncang hebat. Cihu menatap pemandangan itu dengan ngeri. Klan iblis raksasa tak bisa menahan serangan ini. Bahkan leluhur kami pun akan terluka jika menghadapinya. Namun, Wang Lin menjawab dengan dingin, "Mulai sekarang, klan iblis raksasa tersegel. Tak ada satupun yang melampaui batas tanpa izinku." Kekuatan Wang Lin kini melampaui pengertian mereka. Ia bukan lagi sekadar tamu atau musuh. Ia adalah kekuatan kuno yang tidak bisa lagi diremehkan. Suara Wang Lin bergema ke seluruh wilayah klan. Semua anggota klan terdiam membisu. Hanya ada satu orang yang mungkin bisa menandinginya, leluhur mereka yang belum menunjukkan diri. Di kejauhan, di perbatasan klan iblis raksasa, seorang wanita berjubah ungu berdiri diam. Matanya penuh rasa takjub, bibirnya berbisik pelan, "Jadi ini kekuatanmu yang sebenarnya, Wang Lin." Suara Wang Lin menggema di seluruh wilayah klan setan raksasa. Jauh di bawah tanah, tepatnya di dalam sebuah gua emas yang terletak 500 km di kedalaman bumi, seorang leluhur klan sedang berkultivasi dalam keheningan mutlak. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Tatapannya dingin dan penuh niat membunuh. "Junior Wang Lin, aku akan membiarkanmu sombong sedikit lebih lama. Setelah aku menyelesaikan kepemilikanku, kau pasti akan mati," gumamnya perlahan, seolah bersumpah pada dirinya sendiri. Ia kembali bermeditasi, namun tiba-tiba tas penyimpanannya memancarkan cahaya hitam pekat. Sebuah pedang surgawi terbang keluar dari dalamnya dan berubah wujud menjadi Suli Guo yang kini tampak murka dan bersemangat. "Tuan, aku bisa merasakan kehadiran iblis itu."
Biarkan aku melawannya sekarang juga, serunya dengan penuh dendam. Leluhur klan setan raksasa hanya mengangguk dingin. Keinginanmu untuk membunuhnya jelas, tapi tunggulah sampai kepemilikanku selesai. Suli Guo mengangguk dengan enggan sebelum kembali masuk ke dalam bentuk pedang, menghilang dalam cahaya gelap. Sementara itu, di langit atas wilayah klan, Wang Lin merasakan aura misterius dari sebuah gunung di timur. Namun, begitu dia menangkap jejak Suli Guo di utara, dia segera mengubah arah dan melesat ke sana secepat kilat. Di bawah tanah, Wang Lin mendeteksi penghalang spiritual yang tipis, hampir tak terlihat, yang menyamarkan lokasi leluhur klan setan raksasa. Tanpa ragu, ia mengarahkan pukulan dahsyat ke tanah. Ledakan besar mengguncang kedalaman bumi, menggema hingga ke permukaan. Dari dalam ledakan, muncul sosok berjubah hijau. Dialah leluhur klan setan raksasa. Wang Lin, kau benar-benar mencari kematian. Geramnya, mata membara dengan amarah. Pertarungan sengit pun pecah di kedalaman bumi. Kedua sosok itu bertukar pukulan mematikan, mengguncang langit dan tanah. Ketika tubuhnya dihantam dan porak-poranda oleh kekuatan Wang Lin, sang leluhur menyadari bahwa dia baru menggunakan 80% kekuatannya. Namun, bukan rasa takut yang muncul, melainkan amarah dan kebanggaan. Dia mengaum keras, tubuhnya membesar hingga lebih dari 100 kaki, memancarkan energi spiritual surgawi yang menggetarkan ruang. Dengan tinju raksasa yang penuh kekuatan, dia menghancurkan tanah dan menciptakan retakan spasial di sekeliling mereka. Wang Lin, terimalah kematianmu, teriak sang leluhur. Tubuh raksasanya menyemburkan cahaya emas yang membutakan. Namun, Wang Lin tetap tenang. 3 bintang di dahinya berputar cepat dan aura ungu menyelimuti seluruh tubuhnya. Di belakangnya, sosok ilusi dewa kuno muncul, menjulang agung, memancarkan tekanan yang membuat langit seolah runtuh. Pertempuran para raksasa pun benar-benar dimulai. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu melancarkan pukulan lembut ke depan. Namun, kekuatan di balik pukulan itu menggerakkan sosok dewa kuno yang berdiri di belakangnya. Sosok itu pun mengayunkan pukulan serupa. Kedua pukulan bertabrakan hebat dengan tinju leluhur klan iblis raksasa, menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang udara. Tubuh sang leluhur terhuyung ke belakang. Ia batuk darah, namun segera mengeluarkan sebuah pedang surgawi. Wajahnya garang saat berteriak, "Wang Lin, terima kematianmu." Ia melemparkan pedang itu ke arah Wang Lin, yang tubuhnya terlempar jauh seperti meteor. Lengannya mati rasa akibat benturan, namun matanya tetap bersinar tajam. Dari gas hitam yang keluar dari pedang surgawi, muncullah sosok Suli Guo yang berseru dengan suara penuh dendam. "Wang Lin, aku datang untuk membalas dendam." Leluhur klan iblis. Raksasa tertawa kejam. "Wang Lin, lihat bagaimana aku menggunakan harta karunmu sendiri untuk membunuhmu." Namun, Wang Lin hanya tersenyum mengejek. Dengan tenang, ia menunjuk ke arah pedang surgawi itu. Secara mengejutkan, pedang itu berbalik dan melesat menyerang sang leluhur. Terlambat baginya untuk menghindar, lengan kirinya terputus dalam ledakan darah yang deras. Ia terpaksa mundur dalam kondisi terluka parah. "Suli Guo!" teriaknya, amarah membakar matanya. Suli Guo, yang sebelumnya dipercayainya, kini berbalik arah dan berdiri di sisi Wang Lin. Dengan bangga, ia berkata, "Tuan, bagaimana? Apakah saya melakukannya dengan baik?" Wang Lin mengangguk ringan. "Kau melakukannya dengan sangat baik. Setelah ini selesai, aku akan membawamu ke medan perang asing untuk memperkuat dirimu." Suli Guo merasa bangga, yakin telah memilih pihak yang tepat. Tanpa ragu, ia menunjukkan lokasi tempat penyimpanan harta leluhur
yang berisi tulang-tulang suci klan iblis raksasa. Dengan pedang surgawi di tangan, Wang Lin langsung mengejar sang leluhur yang tengah murka. Leluhur itu berlari menuju tepi timur wilayah klan, lalu berhenti dan berbalik. Ia mengeluarkan tongkat hitam yang seketika berubah menjadi obor menyala. "Wang Lin, tempat ini akan menjadi kuburanmu," teriaknya. Dengan sekali ayunan, obor itu memanggil seekor binatang api hitam raksasa yang muncul dari dalam tanah. Binatang itu mengamuk dan menyerang brutal. Namun Wang Lin tetap tenang. Ia melawan dengan pedang surgawi, menciptakan gelombang energi yang memaksa makhluk itu mundur, meskipun luka-lukanya segera pulih. Tidak tinggal diam, Wang Lin mengeluarkan sebuah bendera larangan dari tas penyimpanannya. Dengan cepat ia melemparkannya, menciptakan tombak-tombak larangan yang melesat menghujani binatang itu. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah. Saat gelombang kejut masih menyebar, Wang Lin mengibaskan bendera 1000 jiwa. Pecahan-pecahan jiwa, termasuk jiwa Li Yuanfeng, keluar bagaikan arwah gentayangan dan menyerang binatang api itu. Tubuh makhluk itu robek dan terhenti, terluka parah. Namun, sang leluhur belum menyerah. Dengan nafas berat, ia mengeluarkan seluruh kekuatan terakhirnya. Ia mengangkat tangan dan memanggil sebuah cetakan raksasa yang muncul dengan suara gemuruh. Cetakan itu melesat ke langit dan pecah menjadi ribuan salinan yang menghilang. Ia lalu berlutut, berseru kepada langit, memohon kekuatan leluhur klannya. Tanah bergetar dan langit menghitam. Gunung tertinggi di perbatasan timur terbelah dua. Dari dalamnya, sebuah kapak raksasa memancarkan cahaya merah menyala. Dengan penuh rasa hormat, sang leluhur mengulurkan tangan, dan kapak itu melayang ke genggamannya. Begitu ia menggenggamnya, aura yang luar biasa meledak dari tubuhnya. "Wang Lin," teriaknya dengan suara bergema. "Kapak ini pernah digunakan oleh leluhur kami untuk membobol makam abadi dan membunuh 2 savage berdaun 9. Sekarang, saatnya mengakhiri semuanya." Wang Lin menatap kapak merah itu dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu, senjata itu bukan benda biasa. Dengan napas tertahan dan mata tajam, ia bersiap menghadapi serangan terakhir sang leluhur. Pertarungan ini belum selesai.